Saudara, hari ini kita akan kembali merilis hasil survei terbaru SMRC tentang tren elektabilitas bakal calon presiden, dan rilis survei kali ini akan kembali disampaikan oleh Direktur Riset SMRC Denny Irvani. Bung Denny, sebagaimana kita tahu tanggal 21 April kemarin, satu hari sebelum Lebaran, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan calon presidennya, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Yang ingin diketahui oleh publik, kita juga ingin tahu, adalah bagaimana pergerakan suara para bakal calon presiden atau tokoh-tokoh yang kompetitif, terutama Ganjar Pranowo, setelah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh PDIP. Kita tahu tentu saja beberapa hari yang lalu, atau 5 hari yang lalu tepatnya, kita juga merilis hasil survei ya, tetapi waktu itu yang kita rilis adalah hasil survei pada pemilih kritis. Nah, sekarang kita akan merilis hasil survei dengan target populasi seluruh warga Indonesia yang berhak memilih. Nah, sebelum Mas Denny mengemukakan hasil survei ini, ada baiknya mungkin memberi gambaran secara umum kepada kita perbedaan dari metodologi dari dua model survei ini bagaimana Mas ini, sehingga kita bisa mendiferensiasi antara keduanya. Silakan. Baik Mas Aidiman, terima kasih. Jadi kita sekarang kembali merilis tren elektabilitas calon-calon presiden. Minggu lalu kita merilis tren elektabilitas calon presiden berdasarkan hasil survei telepon. Ya. Nah, survei telepon itu target populasinya ya minggu lalu itu adalah pemilik telepon yang jumlahnya hanya 80% dari populasi pemilih nasional. Sementara ada cukup banyak, sekitar 20% pemilih yang tidak punya handphone. Nah, karena itu tidak bisa dijangkau lewat survei telepon. Untuk mengetahui preferensi pemilih dari seluruh pemilih nasional, baik yang punya telepon maupun yang tidak, maka harus dilakukan survei tatap muka. Dan ini yang kita lakukan. Terakhir kita melakukan survei tatap muka pada 30 April sampai 7 Mei 2023 ya. Di antaranya untuk mengetahui atau mengupdate dukungan kepada calon-calon presiden. Sebelumnya perlu saya sampaikan bagaimana survei tatap muka ini dilakukan. Dalam survei ini populasi adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu, yaitu yang sudah usianya 17 tahun ke atas dan juga atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi dipilih secara acak, sampel secara acak 1.220 responden dengan metode multi-stage random sampling. Nah, dari 1.220 itu ada 1.020 responden yang bisa diwawancarai secara valid. Jadi response rate survei ini sekitar 84% ya. Dan margin of error survei diperkirakan 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Semua responden dalam survei kali ini diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang dilatih. Nah, ini flowchart penarikan sampel dalam survei tatap muka ya, dilakukan penarikan sampel secara berjenjang. Yang pertama adalah stratifikasi populasi menurut daerah pemilihan. Jadi daerah pemilihan ini adalah sub dari provinsi ya. Mengapa daerah pemilihan tidak hanya provinsi saja? Untuk memastikan bahwa sampel yang diperoleh ini menyebar, Mas Aidiman. Jadi kalau hanya provinsi saja, katakanlah provinsi Jawa Barat, dengan dapil kita bisa memastikan sampelnya bukan hanya orang Bogor, bukan hanya orang Sumedang dan seterusnya, tetapi dari seluruh daerah pemilihan yang ada di Jawa Barat itu punya peluang yang sama atau ada perwakilannya sebagai sampel. Lalu dari dapil, di masing-masing dapil itu dipilih desa atau kelurahan secara acak dengan jumlah yang proporsional. Nah, nantinya di setiap desa terpilih kita akan memilih sebanyak 10 responden dengan cara memilih 5 RT di setiap desa terpilih secara acak, lalu di RT terpilih dipilih 2 keluarga, dan di setiap keluarga terpilih dipilih 1 orang anggota keluarga yang punya hak pilih,
laki-laki atau perempuan. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa kita telah melakukan validasi sampel ya dengan cara membandingkan karakteristik sampel dibanding populasi dari berbagai variabel demografi, gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga provinsi. Provinsi ya tersebar dari Aceh sampai Papua dengan proporsi sampel yang proporsional dibanding populasi. Karena itu kita bisa yakin temuan-temuan survei kita ini akan bisa menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Lalu kita masuk pada temuan dalam survei ini ya Mas Aidiman. Tentang pilihan kepada calon-calon presiden. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini belum ada calon yang definitif karena pendaftaran calon ke KPU kan baru bulan Oktober ya tahun ini. Jadi karena itu setiap orang punya peluang untuk menjadi calon presiden atau jadi presiden gitu ya. Nah, untuk mengukur dukungan kepada semua orang, siapapun yang punya dukungan secara signifikan, kita membuat sebuah pertanyaan yang kita sebut sebagai pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka atau kita sebut juga top of mind, ini responden dalam survei kita minta menyebutkan tokoh yang ingin dipilih sebagai presiden secara bebas dan spontan. Ya. Hasilnya seperti ini. Nah, dalam pertanyaan terbuka masih banyak ya, ada 37,6% yang belum dapat menyebut calon presiden yang ingin dipilih secara spontan. Tetapi ada sejumlah nama yang mendapat dukungan signifikan. Yang pertama di atas itu Ganjar Pranowo 24,6%, lalu Prabowo Subianto 17,2%, jaraknya 7% antara Ganjar dan Prabowo. Lalu Anies Baswedan di posisi ketiga 10,7%. Nama-nama lain di bawah 5%. Ya, tentu ada di sini ada nama Pak Jokowi itu masih mungkin ya dalam simulasi terbuka karena bisa menyebut jawaban secara spontan. Walaupun secara konstitusi Pak Jokowi tidak mungkin bisa maju lagi. Nah, kemudian kita lihat trennya ini Mas Aidiman ya dalam 2 tahun terakhir kita melakukan survei dari 2021 sampai 2023 ini ada pola yang menarik ya. Pertama, tren dari masing-masing calon dalam dukungan spontan. Pertama kita lihat yang warna biru, ini Ganjar Pranowo, pergerakannya dari 5,9%, masih kecil sekali waktu itu, Mei 2021. Sekarang menguat menjadi 24,6%, ya, naiknya sangat signifikan. Kemudian warna kuning atau orange ini adalah dukungan untuk Prabowo Subianto dari 13,1% menjadi 17,2%. Ada kenaikan cenderung sedikit dari sekitar 4% begitu ya. Kalau kita lihat kepala dan ekor. Lalu yang warna hijau ini adalah dukungan untuk Anies Baswedan. Bergerak dari 5,9%, itu tidak signifikan bedanya dengan Ganjar waktu itu. Sekarang Anies naik menjadi 10,7% ya. Nah, 3 nama ini mengalami kemajuan dalam 2 tahun dukungan spontannya. Nah, kemudian yang warna merah satu lagi adalah dukungan spontan untuk Pak Jokowi dari 27,6% pada Mei 2021. Sekarang sudah hanya tinggal 4% ya. Jadi itu tren dukungan spontan kepada masing-masing calon dalam 2 tahun terakhir. Dan juga menarik di Mas Aidiman, ada pola yang terbalik antara elektabilitas Pak Jokowi dengan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Jadi ketika Pak Jokowi itu dukungannya menurun sebagai calon presiden, nah yang naik itu Ganjar Pranowo. Ketika Pak Jokowi landai, Ganjar juga landai. Kemudian turun Pak Jokowi, Ganjar naik. Dan seterusnya. Pola yang sangat konsisten kita temukan sampai pada Mei 2023 ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Ganjar terlihat menarik suara Jokowi dalam 2 tahun terakhir gitu ya. Nah, sementara nama-nama yang lain itu tidak punya pola sebagaimana Ganjar dan Jokowi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam periode waktu yang lebih singkat, dalam 1 bulan terakhir, kita
tentu mengingat beberapa momentum ya, ada pencalonan presiden oleh PDIP pada Ganjar, kemudian sebelumnya pernah ada momentum atau isu tentang batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, pada saat itu suara Ganjar relatif sebetulnya dari Maret ke April, ke awal April hanya sedikit saja. Ya, kalau mau dibilang turun itu hanya hanya sekitar 1% saja. Jadi sebetulnya nggak signifikan gitu ya efeknya terhadap Ganjar dalam dukungan spontan. Tapi yang jelas signifikan adalah kenaikan Ganjar dalam sebulan terakhir. Ya, sebelum dideklarasikan Ganjar di 18,6%, sekarang setelah dideklarasikan naik 6% ya, menjadi 24,6%. Nah, pada saat yang sama ketika Ganjar menguat, tadi jelas Jokowi melemah, juga Anies juga tidak mengalami perubahan yang berarti ya, sebagaimana Prabowo juga begitu, sama dengan Anies, dalam sebulan terakhir hanya bergerak sekitar 1-2% di simulasi atau pertanyaan terbuka. Ya. Oke, intinya adalah bahwa dalam simulasi pertanyaan top of mind ini yang mengalami kenaikan signifikan adalah Ganjar Pranowo ya. Iya. Tadi Mas Denny menyebut bahwa ketika muncul isu tidak jadi tuan rumah Piala Dunia untuk umur 20 tahun itu, kalau kita bandingkan dengan survei telepon yang kita lakukan waktu itu dan kita presentasikan, kita melihat bahwa ketika isu itu muncul, suara Ganjar turun secara lebih signifikan dari 16 sekian persen menjadi 13%. Tetapi di sini data yang ditunjukkan oleh Mas Denny turun juga, tetapi sangat sedikit. Kira-kira penjelasannya itu apa, Mas Denny? Ya, yang paling fundamental ada perbedaan target populasi dalam kedua survei itu ya. Survei yang telepon itu jelas targetnya adalah pemilik telepon yang lebih besar akses terhadap informasi sosial politik lewat internet dan cenderung berada di perkotaan, sehingga isu tentang Piala Dunia itu sampai kepada mereka. Sementara survei tatap muka bukan hanya mereka yang punya telepon, tetapi juga mereka yang tidak punya telepon juga kita datangi, kita wawancara, dan ternyata memang kalau digabung gitu ya antara yang punya telepon dan tidak punya telepon, efek Piala Dunia itu sebenarnya tidak terlalu besar. Setidaknya kalau kita lihat dalam simulasi terbuka ya gitu. Oke, punya efek tapi tidak terlalu besar. Dan sekarang kelihatannya sudah pulih efek itu ya. Oke, Mas ini kita lanjut kepada data yang selanjutnya. Ini kan data yang dikemukakan oleh Mas Denny ini kan pada top of mind. Jadi siapa saja bisa masuk. Nah, sementara nanti pemilihan tampaknya tidak siapa saja bisa menjadi calon presiden kan. Sekarang yang muncul ada 3 nama yang paling populer, ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, dan masing-masing sudah punya kelompok politik pendukungnya masing-masing. Tapi masih ada 2 partai yang cukup besar, Golkar dan PAN, yang kalau mereka bergabung itu juga bisa membentuk satu poros presiden sendiri. Suaranya cukup, kursi di DPR gabungan antara Golkar dengan PAN juga mungkin. Atau karena ada lobby-lobby antara Golkar dengan PKB misalnya, kalau ini bergabung juga cukup. Gerindra dengan PAN juga cukup. Jadi bisa jadi 4 poros. Jadi bagaimana data survei kali ini kalau melihat simulasi 4 nama, Mas ini? Oke, ya tadi 3 nama itu sudah dideklarasikan atau diputuskan sebagai calon presiden, Prabowo, Ganjar, dan Anies ya. Kemudian dari Golkar, Ketua Umumnya Pak Erlangga itu kan sejauh ini masih berdasarkan keputusan Rapimnas adalah sebagai salah satu calon presiden gitu ya, dan itu belum diubah sampai sekarang. Seandainya Erlangga ternyata maju sebagai calon presiden, maka ada 4 nih gitu ya. Kita membuat simulasi dukungan kepada 4 nama. Jika yang maju adalah Ganjar, Prabowo, Anies, dan Erlangga. Hasilnya seperti ini, Mas Aidiman. Hasilnya tidak jauh berbeda ya, dukungannya dalam 4 nama dibanding jawaban spontan dari sisi signifikansi dukungan ya. 3 nama teratas ya masih Ganjar, Prabowo, dan Anies. Sementara Erlangga itu hanya dapat 1,7%, walaupun sudah hanya 4 nama nih yang maju gitu ya.
Ganjar dapat 38,1%, kemudian Prabowo 31,3%, jadi jaraknya sekitar 7% juga ya, sama dengan simulasi spontan. Lalu Anies 19,4%, urutan ketiga, dan masih ada 9,5% yang belum memutuskan atau belum tahu. Nah, ini trennya dari Maret 2022 sampai Mei 2023. Ada tren kenaikan pada Ganjar yang warna merah dari 22,9% menjadi 38,1%, naiknya signifikan ya. Kemudian ini yang warna biru adalah dukungan untuk Prabowo Subianto dari 33,3% di Maret 2022 menjadi 31,3%. Jadi nggak ada perbedaan yang berarti kalau kita lihat kepala dan ekor Maret 2022 sampai Mei 2023. Walaupun sebelumnya Pak Prabowo sempat menurun sebetulnya ya, kalau dalam simulasi 4 nama ini kemudian baru menguat kembali setelah Desember ya. Pada saat itu bahkan suaranya terpaut sangat ketat dengan Anies Baswedan. Kalau dibaca secara absolut, Anies 26,8 dan Prabowo 25,6% pada survei Desember. Tapi kemudian di akhir menguat Prabowo, sementara Anies melemah. Dan satu lagi, kita perlu lihat ini untuk Airlangga Hartarto, itu konsisten ya, berada di bawah, belum ada kemajuan dan masih belum kompetitif untuk bisa bersaing dengan 3 nama di atas. Oke, berarti artinya bahwa cukup konsisten ya tadi dengan top of mind, yang paling atas tetap Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Urutannya juga tetap begitu di 4 nama ini. Sementara Airlangga Hartarto terlihat tidak kompetitif jika berhadapan dengan 3 tokoh tersebut. Nah, bagaimana dengan 3 bakal calon, Mas Denny? Saya kira ini yang paling banyak ditunggu oleh para penonton ya. Jika yang bertarung adalah Ganjar melawan Prabowo dan melawan Anies Baswedan, posisinya sekarang bagaimana? Oke, kalau 3 nama yang maju artinya Airlangga tidak jadi maju begitu, hanya Ganjar, Prabowo, dan Anies yang maju sebagai calon presiden. Kita membuat simulasi pertanyaan, jika pemilihan diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat di antara 3 nama tersebut ya. Dalam simulasi 3 nama ini, Ganjar mendapat 39,2%, lalu Prabowo 32,1%. Jadi Ganjar unggul selisih sekitar 7%. Ini signifikan secara statistik. Kemudian Prabowo dibanding Anies juga signifikan. Anies hanya 19,7%. Jaraknya antar Prabowo dan Anies signifikan. Anies saya kira sementara ini di antara 3 nama ada di posisi ketiga. Tapi masih ada 8,9% yang belum tahu ya. Dan ini tren dari ketiga nama ini dalam simulasi 3 nama. Nah, ini dari 2021 Mei sampai Mei 2023, 2 tahun terakhir. Kita lihat pergerakan yang sangat dinamis antara ketiga calon ini, Mas Aidiman. Kalau pada Mei 2021 kita melihat Prabowo masih unggul ya, unggul signifikan atas Ganjar dan Anies. Kemudian setelah Mei 2022 itu Ganjar menyalip Prabowo hingga Ganjar berada di atas dan sampai sekarang masih konsisten. Sempat cenderung menurun ya di awal April pasca batalnya Piala Dunia U20 dari 35 ke 33,2%, tetapi kemudian menguat kembali setelah Ganjar deklarasikan sebagai calon presiden menjadi 39,2%. Sementara itu Prabowo dalam 1 bulan terakhir cenderung tidak ada banyak perubahan, 31,5 ke 32,1, tidak signifikan. Dan Anies itu justru melemah dari 24,2 ke 19,7%. Jadi ketika Ganjar menguat, Anies sedang melemah dan ada sedikit penurunan pada mereka yang belum memutuskan sekitar 2% gitu ya. Ini artinya kalau kita baca sepintas dari data ini saja, itu artinya apakah ini artinya suara Ganjar Pranowo diambil dari Anies Baswedan? Ya, saya kira kalau lihat polanya begitu. Jadi Ganjar itu dalam sebulan terakhir ya, itu cenderung menarik suara pemilih Anies dan juga yang belum memutuskan gitu ya. Walaupun secara dalam periode yang panjang
itu tarik-menarik itu bukan hanya antara Ganjar dan Anies, tapi juga dengan Prabowo. Pernah ketika Prabowo itu menurun, Anies menguat dan sebaliknya, kan begitu. Tapi dalam sebulan terakhir ini agak beda ininya. Ini agak beda ya. Prabowo cenderung dia masih cukup kuat bertahan ketika Ganjar menguat gitu ya. Oke. Siap, Mas Denny. Saya juga ingin nanya ini, kembali membandingkan dengan rilis survei kita sebelumnya, rilis survei telepon pada simulasi 3 nama. Waktu itu selisih antara Ganjar dengan Prabowo itu sangat tipis, sehingga waktu itu kita tidak bisa menyimpulkan. Sementara sekarang sekitar 7%. Lagi-lagi, gimana menjelaskannya itu, Mas Denny? Ya, jelas sekali saat itu ada survei telepon ya, pada 2-5 Mei 2023 ini saya ingat. Padahal waktunya relatif bersamaan. Relatif hampir bersamaan ya. Selisihnya kan hanya 1% tuh, 34 dengan 33, tidak bisa disimpulkan mana yang unggul. Tetapi di survei tatap muka ternyata ada keunggulan pada Ganjar sekitar 7% dan itu signifikan. Mengapa? Jelas karena dalam survei tatap muka ini bukan hanya pemilik telepon yang kita kunjungi, kita wawancara, tetapi juga pemilih yang tidak punya telepon. Dan kemungkinan kalau begitu ada penguatan ya, dukungan dari mereka yang tidak punya telepon, yang cenderung berada di pedesaan, cenderung berpendidikan lebih rendah. Dan jangan lupa itu adalah karakteristik dari pemilih PDI Perjuangan. Wong cilik gitu yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Ketika mungkin informasi itu tersampaikan bahwa partai ini mendukung Ganjar, saya kira pada kelompok pemilih di pedesaan yang tidak punya telepon itu juga kemudian memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Oke, baik Mas Denny. Tentu ada banyak penjelasan ya kalau kita lihat tadi dari tren, ada penguatan pada Ganjar terutama ya, atau dalam simulasi 3 nama ini Prabowo Subianto cenderung stagnan, sementara Anies Baswedan turun. Dari berbagai macam penjelasan, kira-kira apa penjelasan yang mungkin dikemukakan dari hasil survei ini yang paling penting menurut Mas Denny? Ya, terutama kenaikan pada Ganjar ya. Saya kira faktor yang paling elementer secara psikologis adalah awareness kepada masing-masing calon ya. Nah, kita karena itu menanyakan apakah tahu atau pernah mendengar nama-nama tokoh berikut. Apakah tahu nama Prabowo, apakah tahu nama Anies, apakah tahu nama Ganjar. Nah, di sana kita memperoleh hasil hampir semua pemilih ya di survei Mei 2023 ini sudah tahu Prabowo 96%. Sebagaimana juga sudah kita dapatkan pada survei-survei sebelumnya. Kemudian Anies di survei terakhir 87% yang tahu Anies, tidak banyak berubah dalam beberapa bulan terakhir. Itu karena memang Anies juga sudah cukup terkenal ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini pada survei Mei 2023 ada 84% yang tahu Ganjar. Dan ada kenaikan, kelihatan sekali dari 78% pada April 2023 di awal April menjadi 84%, naiknya sekitar 6% pada awareness Ganjar dan kebetulan sama ya dengan kenaikan elektabilitas Ganjar dalam 1 bulan terakhir juga yang sekitar 6%. Jadi, ini penjelasan yang paling elementer ya, mengapa ada kenaikan setelah dideklarasikan rupanya semakin populer nama Ganjar Pranowo. Tapi juga penting diingat bahwa kondisi pada saat ini itu berbeda dengan kondisi pada hari H. Pada hari H nanti kita bisa asumsikan pemilih tahu semua calon yang bersaing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dukungan kepada calon-calon presiden pada kondisi pemilih tahu semua calon yang bersaing. Seandainya yang bersaing adalah Ganjar, Anies dan juga Prabowo, kita membuat simulasi pilihan ya, Mas Aidiman, analisis dukungan di antara pemilih yang tahu ketiga calon tersebut ya. Ya, dalam hal ini kita melihat di sini ada grafik batang berwarna merah. Ini adalah dukungan kepada 3 nama dari kelompok pemilih yang tahu ketiga calon. Nah, ada 44,7% yang mendukung Ganjar Pranowo. Kemudian Prabowo Subianto 28,2%, jadi signifikan unggul Ganjar atas Prabowo. Kemudian Anies 21,4%, ya tetap konsisten ada di posisi ketiga.
dan ada 5,7% yang belum tahu. Jadi di kelompok pemilih yang tahu ketiga nama, Ganjar terlihat semakin unggul ya dari dua lawannya. Nah, ini juga kita punya data trennya, Mas Aidiman. Dalam 2 tahun terakhir, ini konsisten nih. Kalau di kelompok pemilih yang tahu ketiga calon, ya Ganjar memang sejak awal sudah unggul. Dan kita bisa katakan ini adalah pertarungan yang fair kira-kira gitu. Pertarungan di antara pemilih yang sama-sama tahu nih. Gitu ya. Ganjar memang konsisten, ada di atas ke dua nama yang lain gitu ya. Sementara Prabowo dan Anies itu terlihat terus bersaing ketat dari waktu ke waktu. Sempat Anies berada di atas Pak Prabowo, bahkan sampai pada bulan Maret kita survei, itu Anies potensial sebetulnya berada di atas Pak Prabowo, ya. Tapi dalam 1 bulan terakhir ada perbedaan, kira-kira begitu. Pak Prabowo sendiri cenderung menguat sedikit, sekitar 2%. Anies melemah dari 24,9 ke 21,4, sekitar 3% turunnya, dan Ganjar naik dari 41,4 ke 44,7%. Baik, Mas Denny, saya mencatat beberapa kesimpulan ya dari rilis survei kita kali ini. Yang pertama, di dalam berbagai macam simulasi terlihat Ganjar mengalami penguatan, dan kalau kita urut-urutkan, Ganjar konsisten di atas, kemudian Prabowo Subianto disusul Anies Baswedan, dan jarak di antara ketiganya itu berbeda secara signifikan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa sekarang ini berdasarkan data survei SMRC dalam top of mind, juga dalam simulasi 4 nama dan 3 nama, Ganjar berada di posisi atas, kemudian disusul Prabowo Subianto, dan yang ketiga Anies Baswedan. Kalau kita lihat di dalam simulasi 3 nama tadi, ada dalam sebulan terakhir ada penguatan pada Ganjar Pranowo, sementara Prabowo Subianto relatif stabil, dan Anies Baswedan cenderung melemah. Penguatan pada Ganjar Pranowo ini terjadi dalam sebulan terakhir pasca deklarasi PDIP terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Dan tadi saya tanyakan kepada Mas Denny, kira-kira apa penyebabnya? Mas Denny menunjukkan data-data bahwa di dalam sebulan terakhir ada peningkatan kedikenalan Ganjar Pranowo sekitar 6%, dan itu sama angkanya dengan peningkatan suara Ganjar Pranowo di simulasi 3 nama. Jadi ada efek dari kedikenalan ya. Karena itu tadi disampaikan oleh Mas Denny bahwa jika yang kita analisis adalah mereka yang tahu pada ketiga nama ini, maka keunggulan Ganjar menjadi lebih kuat dibanding Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dan keunggulan pada mereka yang tahu ketiga nama ini pada Ganjar itu konsisten ya di dalam 2 tahun terakhir selalu di atas. Karena itu tadi disimpulkan oleh Mas Denny, ada peluang bagi Ganjar untuk terus menguat jika kedikenalannya juga semakin membesar. Sementara dalam 2 tahun terakhir kita juga lihat Anies dan Prabowo terus bersaing di posisi bawah, memperebutkan suara nomor 2 di bawah Ganjar Pranowo. Saya kira demikian hasil diskusi atau hasil rilis kita pada kali ini. Kita akan bertemu kembali di dalam rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.